Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Novitasari dengan NIM 0721111020. Saya dari kelas reguler pagi Prodi Farmasi angkatan 2021. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang media pertumbuhan mikroorganisme, yaitu di mata kuliah mikrobiologi. Yang pertama adalah media pertumbuhan. Apa sih itu media pertumbuhan? Media pertumbuhan atau media kultur adalah material nutrien yang diperkaya dengan bahan tertentu untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium. Media berfungsi untuk tempat tumbuhnya mikroba, isolasi, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah mikroba di mana dalam proses pembuatannya harus disterilisasi dan menerapkan metode aseptis untuk menghindari kontaminasi. Kemudian, media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut, harus mengandung air untuk menjaga kelembapan dan untuk pertukaran zat atau metabolisme, harus mengandung sumber karbon, mineral, vitamin, dan gas. Tekanan osmose yaitu harus isotonik. Derajat keasaman atau pH umumnya netral. Temperatur harus sesuai dan steril. Dalam pembuatan medium itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama itu ada medium harus memenuhi kebutuhan nutrien yang mudah digunakan oleh mikroorganisme. Yang kedua itu medium tidak mengandung zat penghambat pertumbuhan. Yang ketiga itu ada medium harus steril. Yang keempat itu medium harus memiliki tekanan osmosis, pH, dan lain-lain yang sesuai. Kemudian selanjutnya itu ada macam-macam media pertumbuhan. Media berdasarkan komposisi atau susunan bahan dan bentuknya itu dibagi menjadi 3, yaitu media alami, media sintetis, dan media semi sintetis. Yang pertama itu ada media alami atau non-sintetis, merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan-bahan dasar. Kemudian di sini tuh ada contohnya, misalnya itu ada tomato juice agar, ada brain heart infusion agar, dan pancreatic extract. Kemudian yang kedua itu ada media semi sintetis, yaitu merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetis. Itu contohnya kaldu nutrisi yang disusun dari pepton 10,0 gram dan ekstrak daging 10,0 gram beserta NaCl 5,0 gram. Dan juga komposisinya itu sebagian diketahui secara pasti, sebagian lagi tidak disebut juga media setengah buatan. Itu misalnya potato dextrose agar atau PDA yang mengandung agar, dextrosa, dan ekstrak kentang. Bahan ekstrak kentang tidak dapat diketahui secara detail tentang komposisi senyawa penyusunnya. Kemudian itu yang ketiga ada media sintetis, yaitu media yang disusun dari senyawa kimia dengan jenis dan takaran yang sudah diketahui secara pasti. Di sini tuh ada contohnya Sabaron dextrose agar. Kemudian di sini tuh ada Zapek S dox agar, cairan Hanks, triple sugar iron agar atau TSIA, dan lain-lain. Kemudian ini berdasarkan bentuknya. Bentuk media itu ada 3 macam yang dibedakan dari ada atau tidaknya bahan tambahan berupa pemadat seperti agar-agar atau gelatin. Itu yang pertama ada media cair. Media cair itu digunakan untuk pemberian diperkaya sebelum ditanam ke media padat. Nah, contohnya itu media cair ada nutrient broth atau NB, pepton dilution fluid atau PDF, lactose broth atau LB, make contact broth ada MCB, tryptic broth TSB, potato dextrose broth PDB, dan lain-lain.
Kemudian itu yang kedua ada media semi padat. Media semi padat itu merupakan media yang mengandung agar dengan jumlah setengah dari jumlah seharusnya, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik dan untuk melihat pergerakan mikroba. Yang ketiga itu ada media padat. Media padat itu mengandung komposisi agar sebanyak 15%. Media ini untuk isolasi dan untuk memperoleh biakan murni mikroba, serta untuk mempelajari jamur dan bakteri. Contohnya itu ada sablon dextrose agar atau SDA, potato dextrose agar atau PDA, red count agar PCA, dan lain-lain. Kemudian di sini ada berdasarkan kegunaannya. Yang pertama itu ada media umum. Media ini tuh digunakan secara umum, yang artinya media ini dapat ditumbuhi oleh berbagai jenis mikroorganisme, yaitu contohnya ada Na atau nutrien agar, itu untuk menumbuhkan bakteri, dan PDA atau potato dextrose agar, itu untuk menumbuhkan jamur. Kemudian ada media selektif. Media ini dipakai untuk menyeleksi mikroorganisme sesuai dengan yang diinginkan. Jadi hanya satu jenis mikroorganisme saja yang dapat tumbuh dalam media ini atau hanya satu kelompok tertentu saja, dan untuk menghambat atau mematikan jenis mikroorganisme lainnya. Dan contohnya itu ada SSA atau Salmonella agar untuk pertumbuhan bakteri Salmonella dan Shigella. Kemudian ada TCBS atau thiosulfat citrat bilesal sucrose agar untuk pertumbuhan bakteri Vibrio. Kemudian ada media diferensial. Media ini digunakan untuk menyeleksi mikroorganisme atau menumbuhkan mikroba tertentu untuk penentuan sifat-sifatnya. Medium ini dapat ditumbuhi berbagai jenis mikroorganisme, tapi salah satu di antaranya dapat memberikan salah satu ciri yang khas sehingga dapat dibedakan dari yang lain dan dapat dipisahkan. Contohnya itu ada blot agar untuk menumbuhkan dan membedakan bakteri Streptococcus hemolitik dan non-hemolitik, EMBA atau Eosin methylene blue agar. Kemudian ada medium pengaya. Medium ini digunakan untuk menumbuhkan suatu jenis mikroorganisme dengan lebih cepat dari jenis mikroorganisme lainnya. Dibiarkan dalam medium ini supaya sel-sel mikroorganisme tertentu dapat berkembang dengan cepat sehingga diperoleh populasi yang tinggi. Komposisi medium itu sangat diperlukan dan sangat menguntungkan bagi pertumbuhan sel mikroorganisme yang bersangkutan. Di sini contohnya itu ada APW atau alkaline peptone water untuk penumbuhan bakteri Vibrio. Medium kaldu selenit atau kaldu tetranional untuk pertumbuhan bakteri Salmonella. Bentuk medium padat itu paling tidak ada 3 macam tergantung fungsinya dan disesuaikan pula dengan wadahnya. Yang pertama itu agar miring di dalam tabung reaksi yang berfungsi untuk memelihara kultur murni. Yang kemudian yang kedua itu agar tegak di dalam tabung reaksi yang biasanya digunakan untuk mempelajari kebutuhan udara bagi suatu mikroba atau untuk membuat agar tuang pada cawan Petri. Kemudian agar cawan atau agar plate adalah agar yang berada di dalam cawan Petri yang memiliki permukaan luas, biasanya untuk isolasi dan mempelajari suatu mikroba. Medium yang dibuat dengan cara melarutkan semua bahan ke dalam aqua destillata sampai semua bahan terlarut. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml agar selan atau 15 ml pada agar tegak dan agar cawan atau dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 2/3 volume untuk menghindari menyemburnya medium ke kapas. Untuk menghindari kontaminasi, medium tersebut disumbat dengan kapas. Sebelum disterilkan dengan autoclave, dibungkus terlebih dahulu untuk kertas dan diikat kiat. Untuk membuat medium miring, segera setelah dikeluarkan dari autoclave, tabung tersebut diletakkan dengan sudut kemiringan yang diinginkan, kemudian dibiarkan hingga mengeras. Sedangkan untuk pembuatan medium tegak, biarkan medium membeku dalam posisi tegak.
Pada praktik ini kami itu membuat media nutrien agar atau NA. Jadi media nutrien agar atau NA itu merupakan media yang berbentuk serbuk berwarna putih kekuningan, berbentuk padat karena memiliki kandungan agar sebagai pemadatnya. Komposisi terpenting media nutrien agar itu adalah karbohidrat dan protein yang terdapat dalam ekstrak daging dan pepton sesuai dengan kebutuhan sebagian besar bakteri. Kemudian tuh media nutrien agar termasuk jenis media yang paling umum digunakan untuk pertumbuhan sebagai besar bakteri. Dan nutrien agar ini disebabkan oleh media mudah teruji secara klinis untuk pertumbuhan bakteri dan merupakan media universal. Untuk pembuatan media nutrien agar atau NA itu terdapat alat dan bahan, yaitu ada timbangan, kompor pemanas, gelas ukur 500 ml, aquades, labu Erlenmeyer 500 ml, kapas tabung reaksi, kain kasa, kaca pengaduk, benang atau tali, autoclave, alkohol 70%, beker gelas 500 ml, cawan petri, kertas HPS, plastik, serta karet. Kemudian di sini ada cara pembuatan untuk membuat medium nutrien agar, yaitu dengan cara timbang bahan sesuai dengan takaran yang terdapat pada kemasan. Kemudian larutkan dalam aqua destilata sesuai dengan volume yang telah ditetapkan di dalam Erlenmeyer. Kemudian panaskan di atas pemanas atau hot plate yang dilengkapi dengan pengaduk atau magnetic stirrer sampai seluruhnya larut. Kemudian sterilkan dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Untuk membuat agar miring, itu letakkan tabung reaksi pada posisi kemiringan yang diinginkan dan biarkan sampai membeku. Untuk pembuatan medium di cawan petri, medium pada labu Erlenmeyer itu telah disterilkan, didinginkan hingga suhu 43-50 derajat Celcius. Kemudian segera tuangkan ke dalam cawan masing-masing sebanyak 10-15 ml medium. Medium yang telah padat dan siap tanam namun tidak akan dipergunakan secara sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin. Jadi untuk pengamatan itu ada dua yang kami lakukan, yaitu pertama ada NA steril. NA steril itu adalah media yang telah dibuat atau telah tersediakan dalam lab yang steril. Kemudian untuk NA yang non steril itu adalah NA yang telah kami buat. Nah, ada hasil pengamatannya, yaitu pada warna itu fase padat itu warnanya putih dan fase cair itu warnanya putih. Nah, untuk turbiditas itu fase padatnya itu jernih dan fase cairnya itu jernih. Kemudian ada hari pertamanya, yaitu untuk NA yang steril itu tidak ada kontaminasi. Kemudian di hari kedua juga tidak ada kontaminasi. Di hari ketiga itu terdapat kontaminasi. Kemudian untuk yang NA non steril itu dengan warna fase padatnya itu adalah kuning dan fase cairnya juga kuning. Untuk turbiditasnya fase padatnya itu jernih dan fase cairnya juga jernih. Kemudian pada pengamatan hari pertama untuk NA non steril itu tidak ada kontaminasi. Kemudian hari kedua itu juga tidak ada kontaminasi. Tetapi pada hari ketiga itu terdapat kontaminasi. Untuk pembahasannya itu pada praktikum ini, hal ini yaitu menyiapkan media untuk pertumbuhan mikroba. Media yang dipakai adalah NA atau nutrien agar. Terdapat dua media, yaitu media NA steril yang wadahnya disiapkan dan media NA non steril melakukan proses pembuatan sendiri. Jadi untuk pembuatan NA non steril ini diminta dalam 60 ml aquades. Pembuatan NA diketahui 20 gram per 1 liter. Maka untuk membuat NA dalam 60 ml aquades itu dibutuhkan NA sebanyak 1,2 gram, yaitu dihitung dengan rumus V per V2 sama dengan N1 per N2.
Dengan V1 itu 1000 mili atau 1 liter. Kemudian untuk V2-nya itu adalah 60 mili. Untuk N1-nya itu adalah 20 gram dan Na2 itu yang ditanyakan dan dengan mencapaikan hasil 1,2 gram. Kemudian pada perhitungan di atas itu diketahui jumlah Na dalam 60 mili adalah 1,2 gram. Dilakukan pembuatan sampai terbentuk fase cair berwarna kuning jernih, lalu dibagi menjadi 3 dalam cawan Petri dan menjadi padat. Pada fase padat itu fisiknya berwarna kuning jernih. Kemudian media ini akan kami amati selama 3 hari. Dilihat pada hari pertama itu tidak terjadi adanya kontaminasi, begitu juga pada hari kedua yang belum ada kontaminasi atau belum terjadi apa-apa. Namun pada hari ketiga mulai terlihat adanya bakteri dalam 3 media Na non-steril yang menandakan bahwa media itu terkontaminasi. Selanjutnya media Na steril mulanya berbentuk padat dengan warna putih jernih. Media ini akan dipindahkan ke dalam 2 cawan Petri. Maka dari itu media yang sudah berbentuk padat dipanaskan sehingga mencair semua, lalu dipindahkan ke dalam 2 cawan Petri. Saat fase cair, media berwarna putih jernih. Media steril ini juga diamati selama 3 hari. Pada hari pertama itu tidak terjadi adanya kontaminasi. Begitupun pada hari kedua itu belum adanya kontaminasi ataupun belum terjadi kontaminasi. Pada hari ketiga itu baru terlihat ada tumbuhnya bakteri di dalam 2 media Na steril ini yang menandakan bahwa media telah terkontaminasi. Jadi dalam praktikum ini dapat diketahui bahwa media Na steril terkontaminasi pada hari ketiga. Begitupun juga dengan media Na non-steril. Faktor yang memungkinkan menyebabkan media Na steril terkontaminasi yaitu karena saatnya sterilisasi itu terkontaminasi di dalam. Kemudian ada kesalahan teknik aseptis atau kurangnya berhati-hati dalam penuangan ke dalam cawan Petri. Kemudian ada kesalahan suplemen terkontaminasi. Sedangkan pada media Na non-steril itu terkontaminasi karena media ini tidak melewati proses sterilisasi. Kemudian kesimpulannya adalah jadi pada praktikum kali ini disimpulkan bahwa Na itu atau nutrien agar itu merupakan media buatan atau media sintetis yang dapat digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Dan proses sterilisasi ini berfungsi untuk mencegah adanya kontaminasi bakteri ataupun jamur terhadap alat dan bahan media. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.